Kisah Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris adalah keturunan keenam dari Nabi Adam. Ia adalah putra dari Qabil dan Iklimah. Nabi Idris bermukim di Mesir, berdakwah untuk agama Allah, mengajarkan tauhid dan beribadah kepada Allah, serta memberi petunjuk kepada pengikutnya agar senantiasa menetapi kebenaran, menyelamatkan diri dari siksaan akhirat dan kehancuran serta kebinasaan dunia. Ia diangkat menjadi rasul ketika berumur 82 tahun. Nabi Idris adalah orang yang pertama mengajarkan tentang menjahit, menata pakaian, ilmu falak, dan tulis-menulis dengan pena. Ia pula yang pertama kali membuat baju perang untuk mempertahankan diri dari serangan orang-orang yang durhaka. Nabi Idris pula yang pertama kali menjinakkan kuda liar yang semula hidup di hutan sehingga menjadi kendaraan manusia. Nabi Idris mendapat gelar sebagai Asadul Usud yang artinya singa karena ia tidak pernah putus asa ketika menjalankan tugasnya sebagai seorang nabi. Ia tidak pernah takut menghadapi umatnya yang kafir, namun ia tidak pernah sombong. Selain itu, ia juga dikenal memiliki sifat pemaaf. Nabi Idris berasal dari kata darasa yang artinya belajar. Nabi Idris pun dikenal sangat senang belajar dan tekun mengkaji fenomena alam semesta. Suatu ketika, malaikat maut Israel yang sudah bersahabat lama dengan Nabi Idris meminta izin kepada Allah untuk turun ke bumi untuk bertamu dengan Nabi Idris. Dia merasa sangat rindu untuk bertemu dengan Nabi Idris dan Allah pun mengizinkannya. Malam itu Nabi Idris kedatangan seorang pria yang membawa banyak sekali buah-buahan. Tentu saja dia adalah malaikat Israel yang menyamar. Nabi Idris tidak mengetahuinya. Nabi Idris kemudian menawarkan makanan itu kepada Israel, namun ditolaknya. Tak terasa sudah 4 hari mereka bersama. Karena sudah akrab, Nabi Idris mulai curiga dengan gerak-gerik sang tamu. Dengan rasa penasaran yang tinggi, akhirnya Nabi Idris pun bertanya tentang siapa dia. Lalu malaikat Israel pun mengakui dirinya bahwa dirinya adalah malaikat Israel, sang pencabut nyawa. Nabi Idris pun mempunyai permintaan. Wahai Israel, saya punya satu permintaan dan tolong dikabulkan. Tolong cabut nyawa saya dan minta izin ke Allah untuk mengembalikan nyawa saya. Saya hanya ingin merasa sakaratul maut yang banyak orang katakan sangat dahsyat. Lalu malaikat Israel menjawab, sesungguhnya saya tidaklah mencabut nyawa seseorang pun, melainkan hanya dengan seizin Allah. Kemudian Allah mengabulkan permintaan sang nabi dan malaikat Israel pun mencabut nyawa Nabi Idris saat itu juga. Malaikat Israel menangis melihat sahabatnya merasakan kesakitan. Setelah mati, Allah menghidupkan kembali Nabi Idris. Setelah hidup, Nabi Idris menangis sejadi-jadinya. Dia tidak bisa membayangkan jika manusia-manusia lain mengalami sakaratul maut dengan dahsyatnya yang sama. Nabi Idris tidak tega jika ada umatnya yang harus sengsara di ujung hidup dan mati. Sejak saat itu, Nabi Idris makin giat mengajak umatnya untuk senantiasa berbuat kebaikan dan jujur untuk hal-hal kebenaran. Suatu hari ketika Nabi Idris dan malaikat Israel beribadah bersama, kemudian Nabi Idris mengajukan permintaan lagi. Bisakah engkau membawa saya melihat surga dan neraka, wahai malaikat Israel? Tanya Nabi Idris. Malaikat Israel pun menjawab, wahai Nabi Allah, lagi-lagi permintaan darimu sungguh aneh. Nabi Idris menjawab, terus terang saya takut sekali dengan azab Allah itu, tapi mudah-mudahan iman saya menjadi tebal setelah melihatnya. Kemudian malaikat Israel meminta izin kepada Allah dan mendapatkan restu. Keduanya pun pergi untuk melihat neraka. Saat hampir dekat, Nabi Idris langsung pingsan. Malaikat penjaga neraka merupakan sosok yang sangat menakutkan. Ia menyeret dan menyiksa manusia yang durhaka kepada Allah semasa hidupnya. Nabi Idris tidak sanggup menyaksikan berbagai siksaan yang sangat mengerikan itu. Tidak ada pemandangan yang lebih mengerikan dibandingkan dengan neraka.
Tujuan kedua, malaikat Israel mengantarkan Nabi Idris ke surga. Nabi Idris takjub dengan pesona dan keindahan semua yang ada di surga. Dilihatnya sungai-sungai yang airnya begitu bening seperti kaca. Sementara itu, di pinggir-pinggir sungai terdapat pohon-pohon yang bagian batangnya terbuat dari perak dan emas. Lalu ada juga istana-istana untuk para penghuni surga. Di setiap penjuru ada pohon yang menghasilkan buah-buahan. Buahnya pun begitu segar. Setelah puas berkeliling, malaikat Israel mengajak Nabi Idris pulang ke bumi. Namun Nabi Idris enggan pulang dan ingin tetap berada di surga. Demikian cerdiknya Nabi Idris ini sehingga ia pernah melihat neraka dan surga. Ia ingin menetap di surga, namun karena surga itu hanya dihuni setelah hari kiamat, maka ia tidak diperkenankan tinggal di sana. Maka ia hendak dikembalikan ke dunia. Nabi Idris tidak mau kembali ke dunia karena nyawanya telah dicabut, maka ia memilih tinggal di langit.